Kalian pernah dengar nggak cerita tentang jalanan angker? Iya. Jalanan yang katanya banyak penampakan atau bahkan sering jadi tempat kejadian kecelakaan. Nah, gue nggak tahu lo pernah dengar nama daerah ini atau enggak, tapi gue berani jamin kalau ngomongin jalanan angker, daerah ini pasti jadi salah satu top tiernya sih. Nama daerahnya itu Cadas Pangeran. Nggak pernah Di dengar mana gua. tuh? Nah, jadi info aja ya dari apa yang gue dapet. Cadas Pangeran ini salah satu jalan nasional di daerah Sumedang, Jawa Barat. Sebenarnya jalanan ini tuh ngasih pemandangan yang cukup oke lah di sepanjang perjalanannya. Tapi ya tikungannya tajam, terus jalan naik turunnya tuh beneran curam banget. Udah gitu sebelahnya itu langsung jurang tinggi. Gak ada rumah warga dan penerangannya juga kurang lah. Jadi misal amit-amit mogok atau bahkan kecelakaan ya banyak yang gak tahu. Wow. Nah, yang bikin jalanan ini tambah serem itu udah banyak banget urban legend yang tumbuh dan berkembang di situ. Mulai dari katanya ada portal menuju alam lain, ada sosok 3 siluman, terus ada ular raksasa, sama penampakan perempuan dan kepala melayang kayak kuyang gitu. Dan selain beberapa urban legend yang barusan gue sebutin, ternyata masih ada lagi tuh yang jujur gue juga baru tahu nih pas dapat cerita ini. Itu tentang penampakan sosok-sosok para pekerja paksa zaman Belanda yang ternyata masih ada di situ. Oke. Apalagi Cadas Pangeran ini emang jadi salah satu bagian dari pembangunan jalan Dendels yang Anyer Panarukan Ya. pas di zaman itu. Nah, cerita ini gue dapat sebut aja namanya Sabit. Masih sama kayak topik malam ini. Cerita ini juga tentang jalan atau jalur angker. Tapi Sabit bukan orang yang kebetulan lewat daerah itu. Si Sabit ini malah jadi orang yang nekat tinggal di situ. Wow. Jadi intinya si Sabit ini ngebuka usaha tambal ban lah di salah satu sudut jalur Cadas Pangeran tanpa meduliin segala macam cerita urban legend di situ. Namanya juga orang butuh duit gitu kan. Nah, beberapa hari awal mulai ngebuka usahanya, dia tuh kesel banget karena kayak gak ada satupun kendaraan yang banyak yang lewat di situ itu mampir buat isi angin atau nambal ban di tempatnya dia. Sampai satu malam nih, ada yang dateng Nat, Moy. Tapi bukan motor atau mobil. Yang datang tuh malah ada laki-laki kurus banget sampai kelihatan tulangnya gitu. Wah. Perawakannya udah agak tua, terus gak keurus badannya. Bahkan pakaiannya juga udah gak keurus, kayak compang-camping dan semacam bawa cangkul gitu. Nah, ini posisinya jalanan tuh benar-benar tiba-tiba lagi sepi aja, gak kayak biasanya. Awalnya sosok ini bilang kalau dia minta uang, katanya buat makan. Gak dikasih lah sama Sabit. Dia langsung masuk aja ke dalam, ke bagian gubuk lah, buat selonjoran aja di dalam gitu. Tapi dari celah-celah tirai gitu, Sabit ngeliat sosok ini masih aja berdiri anteng di depan tambal bannya dia gitu, sambil matanya si sosok ini itu tajam melotot ngelihat benar-benar persis ke arah Sabit dari celah-celah tirai. Sabit keluar lagi tuh, nanya mau apa lagi, kok belum pergi gitu kan. Nah, kali ini sosok ini kayak nggak ngeluarin suara apa-apa, cuman 2 jari tangannya kayak gerak ke arah mulut gitu, kayak ngasih tanda kalau dia minta rokok ke Sabit. Iya. Kayak minta sebat gitu. Sabit kesel banget sebenarnya. Ya gimana nggak kesel kan? Maksudnya dia aja selama ini tempat tambal bannya juga belum ada yang mampir, belum ada pemasukan. Nah, ini tiba-tiba tengah malam ada orang yang dia nggak kenal terus minta-minta dan maksa. Sama Sabit diusir lah. Ya karena emosi, Sabit ini akhirnya kayak mengumpat gitu, sampai keluar lah kata-kata kayak, "Pergi lu, nggak cuma lu doang yang susah, gue juga. Apa nggak terima? Gue nggak takut. Mau orang sini kek, mau enggak kek, nggak takut gue." Gitu. Sebenarnya nggak ada yang aneh beberapa saat setelah itu. Ya udahlah, karena nggak ada pelanggan, Sabit selonjoran aja di dalam gubuknya dia. Selonjoran, rebahan, ketiduran lah dia di malam itu. Tapi ternyata lu tahu nggak Nat, boy? Di tengah tidurnya si Sabit ini, dia kebangun. Tiba-tiba dari luar tuh ada suara laki-laki, dan suara itu nggak asing. Si laki-laki ini bilang kalau dia mau nambal. Diintip lah dari sela-sela tirai sama Sabit. Nah, kalau dari mukanya, Sabit tuh yakin itu tuh laki-laki yang tadi minta-minta, yang tadi maksa. Nah, cuman kali ini si laki-laki ini bawa rombongan, Nat, Moy. Ada kali 10-an orang gitu. Nah, di situ Sabit deg-degan tuh. Takutnya ya
ucapan emosi dia tadi beneran bikin orang ini tersinggung. Sampai dia bawa rombongan gitu kan. Keroyok ya. Heeh. Sabit mulai gemeteran tuh di situ. Dia jawab dari dalam. Dia bilang, "Nambal apa, A? Mana kok motornya nggak ada, nggak kelihatan?" Malah dijawab dari luar, "Sini, A, bukan motor yang mau ditambal." Nah, pelan-pelan Sabit berdiri buat ngintip keluar. Tapi ya masih jaga jarak itulah, takut kenapa-napa kan. Dia bukan takut dikeroyok, tapi dari cerita si Sabit, katanya sosok gerombolan laki-laki ini udah kayak dalam wujud yang gak sempurna gitu loh, Nat, Moy. Ada yang jari-jari tangannya tuh kebelah gitu kayak kepiting. Kebayang gak sih? Iya, iya. Gila. Gara-gara kena cangkul gitu. Iya. Terus ada yang tengkoraknya tuh kelihatan. Ada yang gak punya kaki, makanya digendong sama yang lain. Bahkan laki-laki yang tadi ketemu Sabit ini, saking kurusnya, itu kayak ususnya tuh keluar-keluar gitu. Dan udah hitam kayak membusuk gitu loh. Sosok yang laki-laki tadi itu tuh bilang, "Ini A yang mau ditambal." Katanya A gak takut. Sambil di setiap si rombongan ini itu tuh nunjuk bagian cacatnya masing-masing. Oh. Jadi kayak seakan-akan si sosok-sosok ini minta badan itu ditambal-tambal. Iya, iya. Cik. Karena udah pada nggak karuan kan badannya. Mm-mm. Sabit nangis di situ karena nggak tahu mau ngapain saking takutnya. Makin dia nangis, makin aja tuh sosok-sosok yang di luar ini ketawa seneng gitu kayak ngejek Sabit. Iya, Sambil iya. mereka melengos aja tuh pergi cabut dari sana. Jing. Pas sudah dirasa jauh, Sabit pelan-pelan ngeberanin diri lah buat ngeluarin kepala dia ke arah luar buat ngintip. Dan tahu mereka nih pergi kemana? Kemana? Segerombolan laki-laki ini tuh pergi ke arah salah satu jurang yang gak ada pembatas jalannya. Oke. Sambil pada masih ketawa ngelambain tangannya gitu ke arah Sabit. Pada lompat bareng-bareng ke jurang. Gila. Senting. Gila kan? Itu baru pengalaman horor pertama si Sabit selama dia ngebuka tambal ban itu. Masih ada lagi, Nat, Moy. Sebenarnya Sabit ini mau udahan aja tuh buat yaudah dia tutup aja lah tempat tambal bannya dia. Cuman ya balik lagi, alasan utamanya kan dia buka itu karena dia butuh duit. Dan untungnya untuk beberapa hari Sabit ini gak diteror lagi lah semenjak kejadian itu. Udah mulai ada motor atau bahkan mobil dateng lah tiap hari buat tambal ban atau ngisi angin tempatnya dia. Sabit jadi makin semangat lah buat kerja di situ. Dia udah mulai ngelupain niatnya dia buat notop si kios ini. Tapi ternyata kondisi kayak gitu tuh nggak bertahan lama. Baru juga mungkin sekitar sebulan setelah buka tambal ban ini, pas banget ada satu malam Jumat tengah malam sepi. Tambal bannya dia didatengin sama cewek. Nah, aneh banget soalnya cewek ini nggak bawa kendaraan, jalan kaki dan sendirian di tengah jalanan kayak gitu. Kalau kali ini Sabit nggak takut, soalnya cewek ini tuh kayak ya cewek normal aja, biasa aja. Katanya si cewek ini tuh nunggu dijemput, makanya mumpung ada gubuk terang, ya disamperin lah buat cari temen, kata gitu. Bahkan di situ ya Sabit katanya sampai ngobrol, dan sesekali cewek ini tuh bengong ngelihat ke arah tikungan atas, yang mana tikungan itu nggak ada pembatas jalannya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba persis dari arah tikungan yang tadi dilihatin sama cewek itu ada suara gerak kenceng banget. Sabit spontan keluarlah dari gubuk buat ngeliat, dan ternyata ada ibu-ibu naik motor sendirian jatuh sampai guling-guling gitu. Ya Allah. Sabit langsung lari lah buat nolongin si ibu-ibu ini. Tapi kata Sabit pas itu si ibu-ibu ini tuh pas jatuh matanya ngeliat ke arah gubuknya dia, gubuk tambal bannya dia. Matanya kayak ketakutan gitu, gemeteran. Ditanya sama Sabit, "Ibu kenapa? Ibu ngantuk?" Ternyata si ibu ini gak ngantuk. Katanya dia itu ngebut karena sepanjang jalan pas ngelihat spion motornya dia tuh kayak dikejar-kejar sama sosok cewek. Anjing. Tapi kepalanya doang gitu terbang. Makanya dia gak fokus. Jatuh lah dia karena takut. Sabit kepo karena kebetulan selama di situ dia gak pernah dilihatin sama sosok ini. Ditanya lagi lah, sosoknya secara detail tuh kayak gimana. Dan ternyata sambil terus gemeteran, si ibu-ibu ini tuh pelan-pelan nunjuk ke arah gubuk tambal bannya Sabit, terus bilang, "Persis sama cewek yang tadi ada di gubuknya AA." Sabit langsung balik badan buat ngecek ke arah gubuk, dan ternyata cewek yang tadi ada di gubuknya dia udah hilang gitu aja, Nat, Moy. Gila. Wow. Gak mungkin banget soalnya ya gubuknya dia ini beneran di tengah-tengah antah berantah, kayak ngilang kemana gitu kan cewek ini. Detik itu juga akhirnya Sabit anterin ibu-ibu ini ke rumah sakit lah, rumah sakit terdekat di daerah situ, pakai motornya Sabit.
Secara posisi jadi rumah sakit terdekat itu ada di bagian bawah lah tambal bannya Sabit, jadi kayak ke bawah dulu gitu. Nah sedangkan rumahnya Sabit ini posisinya di atas tambal bannya dia. Jadi abis nganterin si ibu-ibu ini, udah pasti ya Sabit harus tetap ngelewatin tambal bannya dia plus tikungan tajam yang gak ada pembatas jalannya itu. Setelah nganter si ibu tadi, Sabit tuh cuman dipesenin buat hati-hati kalau ngelewatin Cadas Pangeran. Katanya jalur itu emang beneran lalu lintasnya makhluk gaib, rame di sana katanya. Udah dong, karena urusan-urusan kecelakaan tadi udah selesai, Sabit baliklah ke rumahnya dia. Nah, di sini akhirnya Sabit beneran percaya sama semua cerita urban legend itu. Jadi pas dia ngelewatin Cadas Pangeran, si Sabit ini katanya ngelihat lagi sosok cewek tadi di pinggir jalan. Kayak emang nungguin dia lewat gitu loh. Sabit sebenarnya udah nyoba buat cuek aja, tapi sosok ini beneran kayak normal-normal aja, beneran gak serem sama sekali. Bahkan ngelambain tangannya gitu kayak minta tumpangan. Ya udahlah, namanya masih positive thinking Sabit ini, dan khawatir karena di situ sepi banget. Sama Sabit disamper lah. Kata cewek ini, dia tuh mau nebeng ke arah atas, searah sama rumahnya Sabit. Ya udah diboncengin lah si cewek ini. Nah cuman kali ini gak kayak beberapa jam sebelumnya. Sabit tuh ngajak ngobrol, tapi beneran dicuekin selama di motor, nggak tahu kenapa. Oke. Ya udah, Sabit ngebut aja tuh naik motor lewat tikungan-tikungan. Nah orang kalau misalkan ngeboncengin orang ngebut naik motor, normalnya kan pegangan atau ngerangkul ya, entah pegangan ke belakang atau yang ngerangkul ke yang lagi nyetir lah. Cuman cewek ini tuh nggak sama sekali Muy, tapi posisinya seimbang banget dan kayak jadi lebih tinggi dari Sabit gitu loh. Pas dicek di spionnya, Sabit kaget banget. Pantas aja kelihatan lebih tinggi posisi kepalanya. Orang kepalanya terbang, Mampus. gak ada badannya Muy. Gila. Persis sama apa yang dibilang si ibu-ibu tadi ternyata. Cuman ya bedanya ibu-ibu tadi dikejar, Iya, ini iya. di belakang dia persis. Ya. Ngebut. Dan emang apesnya aja kali ya, di salah satu tikungan tajam itu Sabit gak ngeliat ada pembatas antara aspal sama pinggiran tanah. Alhasil jatuh lah di situ kenceng banget. Dan gak ada siapa-siapa Muy. Satu hal terakhir yang dia lihat persis sebelum dia gak sadarin diri, apa coba? Apa? Katanya di motor di bagian depannya itu Sabit emang bawa satu helm buat digantungin. Cuman katanya di helm itu udah ada kepala cewek yang barusan nebeng ke dia, ikut ngegantung juga di dalamnya, sambil masih senyum ke arah Sabit. Gila. Bangsat. Dan ternyata yang tadi di awal sempat gue bilang kalau alasan Sabit ini diganggu itu karena dia belum izin buka tambal ban di situ, itu bener. Kata warga sekitar, bahkan ada kepercayaan yang bilang kalau siapapun yang ngelewatin daerah situ itu harus ngelempar uang koin atau rokok ke pinggir jurang. Karena di jurang itu ada banyak korban kerja paksa yang meninggal terus dibuang gitu aja di sana. Dan selama hidupnya bahkan buat sekedar punya uang buat makan atau ngerokok itu aja nggak bisa. Cir, lu bilang aja sebenarnya di tikungan itu setannya banyak banget ya, Bi? Iya, Berarti sebenarnya kita mungkin kalau lewat sana harus ngasih sesajen gitu kali ya? iya, Iya. ya walaupun sesajennya mungkin sesimpel, ya percaya nggak percaya ya, sesimpel koin atau rokok aja gitu. Ya tapi tetap serem banget anjir.